Seringkali kita tuh ngira kalau berhemat adalah langkah awal menuju kekayaan. Karena memang dari kecil kita itu diajarin untuk menghemat uang yang kita punya supaya uang itu bisa tertabung, ya kan? Nah, ngomongin soal hemat, kita harus paham dulu nih kalau hemat itu berbeda ya sama pelit. Karena kalau hemat itu berusaha mengelola uang dengan hati-hati untuk menghindari pemborosan dan lebih mempertimbangkan nilai dan kebutuhan. Nah, kalau pelit itu usaha seseorang yang menahan pengeluaran secara berlebihan dan lebih egois. Kenapa lebih egois? Karena orang yang pelit itu nggak mau keluar uang untuk membantu sesama. Dan nggak mau keluar lebih banyak pengeluaran lainnya sekalipun itu memang penting. Uang lebih terasa manis daripada madu. Uang ini, uang itu. Keuntungan akan membuat dompetku tebal. Apa? Keuntungan menurun $3 dari kemarin. Walaupun hemat dan pelit ini berbeda, tapi nggak bisa kita pungkiri ya kalau banyak orang yang pelit tapi berkedok hemat untuk ngindarin stigma buruk dari sifat pelit itu sendiri. Karena seringkali berhemat itu punya stereotip kalau hal itu memang baik. Bahkan pepatah dari nabung pangkal kaya juga dikaitin sama hemat pangkal kaya. Nah, ini jadi miskonsepsi yang bilang kalau mau kaya itu harus pelit. Padahal emang dianya aja yang nggak bisa bedain mana hemat, mana pelit. Dari kecil kita emang udah nggak asing kan sama ajaran berhemat untuk menabung. Sebenarnya ini nggak sepenuhnya salah ya, karena di beberapa situasi hal ini bisa baik juga untuk terhindar dari masalah finansial di waktu yang akan datang. Tapi pernah nggak sih lu mikir, gue udah hemat, tapi kok nggak kaya-kaya ya? Apakah yang diajarin selama ini ke kita dari kecil itu salah, atau memang ajaran itu udah nggak relevan lagi saat ini? Nah, kalau lu pernah ngerasain itu, gue rasa video ini cocok banget nih sama lu. Karena di video ini gue akan rangkum perspektif pribadi ditambah literasi-literasi yang pernah gue baca, supaya video ini bisa bermanfaat buat lu. So, jangan lupa untuk simak sampai habis. Setiap orang pasti punya taraf hidup masing-masing dan punya definisi kaya masing-masing. Ada yang ngerasa punya 1 miliar udah kaya, ada yang ngerasa punya 10M dulu baru kaya, ya kan? Atau sesuai HNWI ya, 15 miliar dulu baru kaya. Tapi coba kita asumsikan kalau kita semua punya keyakinan yang sama, kalau kaya itu punya uang minimal 1 miliar rupiah. Dengan prinsip hemat itu pangkal kaya, kita ambil contoh deh, ada orang yang gaji 5 juta rupiah per bulan. Anggap orang itu udah hemat banget, biaya hidupnya sampai 2 juta rupiah per bulan, dan 3 jutanya itu ditabung. Secara matematis dengan jumlah uang yang sama, orang itu tuh butuh waktu sekitar 333 bulan, atau sekitar 27 tahun untuk kekumpul 1 miliar rupiah. Itu pun nilainya bakal berkurang karena inflasi. Mungkin lo bakal bilang, tapi kan orang itu nggak melulu gaji 5 juta, pasti gajinya bakal naik. Betul, tapi faktanya persentase kenaikan gaji itu selaras sama kenaikan inflasi, bahkan biasanya lebih kecil. Jadi gimana pun, uang itu bakal berkurang secara purchasing power dari tahun ke tahun. So, apakah hemat itu percuma? Enggak juga, karena gunanya berhemat itu ya untuk persiapan hal-hal yang gak terduga. Karena gimana pun, hemat itu jauh lebih baik daripada lu konsumtif beli barang yang secara fungsional itu nggak lu butuhin sebenarnya. Tapi hemat untuk menciptakan kekayaan itu nggak mungkin. Karena orang yang kaya pun berhemat ya biasanya untuk menjaga kekayaannya, bukan untuk jadi kaya. Tapi di satu sisi, terlalu hemat juga bisa membatasi kesempatan kita untuk investasi ke pengalaman dan pendidikan. Yang mana hal itu sebenarnya bisa ngebuat kita menjalani hidup yang lebih optimal. Selain itu, terlalu hemat sebenarnya bisa ngebuat kualitas hidup kita jadi rendah. Karena terlalu hemat itu ngebuat kita menahan diri dari kenikmatan dan pengalaman. Kita jadi nggak bisa liburan, menutup diri untuk investasi ke diri sendiri, perawatan diri, dan apapun itu. Dan pada akhirnya terlalu hemat justru ngebuat kita keluar uang lebih banyak dari semestinya. Karena misal nih, lu pengen hemat nyampe nurunin budget buat makan. Akhirnya lu cari makan murah yang gizinya rendah secara terus-menerus. Mungkin oke lah saat makan itu jarang yang kena dampak buruknya secara langsung. Tapi secara nggak langsung itu ngerusak kesehatan hidup lu dalam jangka panjang. Yang ada lu harus keluar uang tabungan lagi buat biaya pengobatan. Dan yang nggak kalah parahnya, terlalu hemat itu bisa ngebuat lu jadi menahan diri buat perawatan diri lu sendiri. Sebenarnya menurut gua, perawatan diri itu bisa jadi investasi yang ngasih keuntungan dalam jangka panjang. Gua nggak menormalisir ya stereotip kalau orang yang cakep itu diperlakukan lebih baik. Tapi faktanya memang orang yang secara penampilan itu menarik, hidup mereka tuh biasanya lebih mudah dari segi karir ataupun cinta, ya kan? So, maksain nahan pengeluaran karena pengen kaya itu percuma, karena gimana pun hemat itu bakal ada mentoknya. Tapi walaupun begitu, hemat untuk menghindar dari pemborosan dan untuk dana darurat supaya jaga-jaga dari hal yang nggak pasti, itu adalah hal yang wajib. Dan ada kalanya kita itu memprioritaskan investasi jangka panjang ke diri kita sendiri. Ibaratnya kayak perang, hemat itu kayak sekedar lu cuma bertahan. Gimana pun, pertahanan lu bakal ada batasnya kan? Sedangkan serangan itu bakal terus ada di hidup ini. Misal contoh yang terjadi di sekitar kita deh. Menurut data BPS, rata-rata inflasi di Indonesia itu dari 2011 sampai 2020 itu di atas 4%. Lu mungkin bakal ngira cuma 4% doang gak kerasa apa-apa ya kan? Tapi lu harus tahu kalau angka itu adalah gabungan dari indeks harga konsumen. Jadi itu angka rata-rata dari gabungan. Sedangkan fakta yang terjadi, harga cabai, tomat, beras, dan bahan pokok lainnya yang kita konsumsi itu justru malah naik drastis. Jadi hemat itu bakal ada mentoknya karena inflasi juga terus nyerang tabungan kita. Dan pepatah hemat pangkal kaya itu nggak cukup, karena ada pengecualian juga. Nah, kalau memang hemat itu nggak cukup buat ngelindungin diri, ada nggak sih alternatif lain dari berhemat?
Satu-satunya alternatif kalau lu nggak bisa berhemat adalah naikin pendapatan. Gue bisa bilang kalau alternatif ini memang nggak semudah kayak berhemat. Tapi kalau lu cuma nahan pengeluaran sedangkan pendapatan lu memang di situ-situ aja, lu akan banyak mengorbankan rasa penasaran lu. Misal, lu dari dulu pengen liburan ke suatu tempat, tapi karena pendapatan lu terbatas dan lu merasa sekali pergi itu ngabisin banyak tabungan, ya mau nggak mau lu harus milih salah satu. Antara maksain liburan tapi melanggar prinsip hemat lu, atau ngorbanin hasrat penasaran itu demi berhemat. Tapi di satu sisi, naikin income dong tanpa skill manage keuangan, itu ya percuma juga, bakal habis-habis juga. Bedanya taraf hidup lu yang ini lebih tinggi daripada sekedar berhemat. Tadinya lu makan di warteg biar hemat, sekarang pendapatan lu tinggi makannya di restoran yang lebih mahal. Ya walaupun akhirnya habis-habis juga kalau boros. Nah, tapi gimana nih caranya buat naikin pendapatan itu sendiri? Satu-satunya cara realistis yang gue percaya adalah belajar. Gue percaya kalau penghasilan yang kita punya sekarang adalah gambaran skill kita saat ini. Kalau misal lu adalah seorang videographer, pendapatan lu hanya berasal dari skill videografi yang lu punya di profesi itu. Tapi kalau lu punya skill editing juga, skill lu akan dibayar lebih mahal. Apalagi kalau misal lu juga punya skill content creating. Pendapatan lu akan lebih tinggi daripada cuma nge-stuck di satu keahlian. Gue setuju sih kalau kita tuh harus sticky pilih skill mana yang diasah terus. Tapi skill itu juga punya turunan lainnya. Kalau lu bisa videografi ditambah jago editing terus bisa bikin konten juga, pendapatan lu bakal lebih besar daripada lu sekedar videografi aja ya kan. Nah, cara untuk ningkatin skill itu adalah lewat belajar. Jangan sungkan buat keluar uang untuk beli buku atau kursus online yang bisa ngasah skill lu. Nah, sebenarnya ini nyangkut ke poin bab pertama tadi. Orang yang terlalu hemat biasanya justru membatasi kesempatan mereka untuk berinvestasi ke ilmu pengetahuan. Padahal, uang yang keluar untuk pengetahuan diri sendiri itu adalah cara cepat untuk ngembalikin uang itu. Sebenarnya terserah sih lu mau belajar di internet yang gratisan atau beli buku fisik atau nggak lu beli kelas, ya kan? Intinya senyaman lu aja dan tergantung kebutuhan juga. Jadi sebenarnya kalau income masih terbatas, menurut gue hemat untuk dana darurat itu memang wajib karena hidup ini nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Fungsinya hemat itu adalah ngindarin pengeluaran yang nggak penting. Tapi daripada hemat yang terlalu berlebihan, lebih baik uangnya dipakai untuk ningkatin skill, yang mana itu bisa naikin income lu. Karena menurut gue naikin income itu lebih baik daripada sekedar berhemat. Tapi kalau bisa sih ya keduanya justru bagus. By the way, ngomongin kelas online, mungkin video gue yang ini cocok nih buat perbandingan lu mending belajar gratisan di internet atau ikut kelas yang berbayar. Di video itu gue juga jelasin gimana ciri-ciri kelas berbayar yang memang berkualitas. Ya lebih lengkapnya lu bisa nonton langsung videonya. Nah, jadi hemat itu buruk atau enggak? Buruk atau enggaknya itu tergantung gimana situasi lu saat ini. Kalau lu merasa kurang aman, hidup hemat itu bisa jadi cara buat terhindar dari masalah finansial. Tapi kalau dari pandangan gua, boros untuk belajar ikatin skill itu jauh lebih baik daripada uangnya ditabung sekian ribu. Menurut gua, mending uangnya itu dipakai buat beli buku, naktir teman yang lebih hebat, ya nggak sih? Karena paradoks dari anak muda sekarang ini, gua rasa banyak yang mulai terjun nih investasi ke saham, ke kripto. Menurut gua ini bagus dan pertanda kalau generasi kita sekarang udah pada melek finansial. Tapi untuk mereka yang invest relatif kecil kayak 50.000 per bulan atau 100.000 per bulan, itu sebenarnya kurang worth it. Maksud gua tuh kenapa uangnya itu nggak lu pakai aja dulu buat ningkatin income dulu. Bedain deh investasi 100 juta yang untungnya 5% sama investasi yang uang 1 juta tapi untungnya 100%, itu masih beda jauh banget kan. Ya gue setuju sih kalau belajar yang terbaik itu adalah terjun langsung. Tapi takutnya ini malah ngebuat mereka tuh malah fokus ke financial capital daripada human capital mereka. Dan ngebuat mereka justru terlalu hemat demi bisa berinvestasi. Pada akhirnya sih memang nggak ada yang salah ya untuk berhemat. Asal ya memang nggak berlebihan. Karena jatuhnya itu malah jadi orang yang pelit. Dan intinya semua keputusan itu balik ke diri lu dan situasi lu sendiri. Video ini cuma ngasih perspektif lain aja buat jadi pertimbangan lu. Baik atau buruk yang berhemat itu nggak ada jawaban yang pasti. Intinya kita harus menemukan keseimbangan dalam mengelola keuangan. So, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.